Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Apakah jantung masih aman? Jadi selamat datang kembali ya di Andy Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 28 Januari 2025. Kondisi dari market overall merah berdarah, khususnya untuk altcoin. Rata-rata minus belasan persen dan hanya beberapa altcoin saja yang berhasil survive. Ya, kayak CFX dan juga FAI ini masing-masing naik sekitar 6%. Sementara yang lain semuanya merah berdarah dan ya lumayan parah lah gitu. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Untuk perdagangan kemarin kita dapat data terkait dengan manufacturing PMI dari China. Hasilnya adalah tren manufacturing masih turun, produksi perpabrikan segala macam itu masih dalam posisi negatif ya untuk China, jadi belum bisa ekspansi. Sementara dari Amerika Serikat, penjualan rumah baru itu mengalami tren kenaikan ya. Hari ini kita ada Chinese New Year. Selamat merayakan Imlek untuk teman-teman yang merayakan. Hari libur ya, masih dalam long weekend, di beberapa negara juga masih dalam kondisi libur. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data. Untuk Bank of Japan akan ada rilis data tentang CPI inflation. Kemudian Amerika Serikat akan ada consumer confidence. Hari ini ada event penting, bukan hari ini, minggu ini ada event penting dimulai dari hari Kamis. Itu ada rilis data terkait dengan FOMC press conference dan juga interest rate decision. Data yang akan sangat-sangat penting untuk market, serta kita perlu untuk melihat seperti apa reaksi dari Jerome Powell di awal tahun ini. Itu setelah Donald Trump dilantik. Maka akan ada pembaruan kebijakan yang akan diambil ya oleh The Fed guna untuk tetap menurunkan inflasi ke depannya. Kemudian akan ada Uni Eropa juga yang merilis data terkait dengan GDP mereka. Dilanjutkan dengan hari Jumat ada rilis data tentang CPI and Core CPI Amerika Serikat. Bakalan sangat penting di hari Kamis dan hari Jumat. Mungkin market sudah mulai mengantisipasi ya, dan ya kita bisa melihat adanya sell off yang terjadi tidak hanya pada market dari Bitcoin namun juga di mayoritas pasar kemarin. Gold kemarin terkoreksi ya 1,1%, kemudian indeks dolar koreksi 0,09%, S&P 500 kemarin juga koreksi hampir 2%, dan Bitcoin turun 2,8%-an something ya, dan sempat tembus sampai 3%. Bad news-nya adalah Bitcoin dominance masih dalam posisi menguat. Ini memberikan impact dump yang signifikan terhadap banyak altcoin. Seperti itu. Mengenai tentang spekulasi dari kenapa sih market bisa turun kemarin, itu dikait-kaitkan dengan Cina yang baru saja merilis platform AI terbaru mereka bernama DeepSeek, yang katanya sih bisa mengungguli ChatGPT ya. Kemudian juga ada tentang potensial FOMC meeting hawkish-nya Jerome Powell serta kebijakan Trump mengenai tarif dan juga perpajakan yang menyebabkan market merasa wah ini udah nggak aman nih, kondisi akan ada perang ya antara Donald Trump sama Jerome Powell. Perang dalam arti bukan mereka berantem, cuman mereka punya dua kepentingan yang berbeda. Trump punya kepentingan untuk membuat ekspansi sebesar-besarnya supaya Amerika Serikat bisa tetap growth secara pertumbuhan ekonomi. Sementara dari Donald Trump dari Jerome Powell nggak pengen ada ekspansi yang terjadi karena mereka khawatir inflasi akan sangat tinggi. Jadi dua kepentingan yang bertentangan ini membuat market kayak menimbang-nimbang ya, dan mungkin pertimbangannya kemarin justru ada kepanikan yang terjadi pada market. Dan itu juga spekulasi terkait dengan liquidity yang mana banyak trader yang harus diliquid ya, impact daripada market futures yang memang sudah rame banget. Untuk perdagangan kemarin hampir 1 billion kemarin kena likuidasi ya di 24 jam terakhir. Itu ngeri banget.
Terus juga alasan yang lain adalah adanya Bitcoin and Ethereum option yang expired, serta juga ada data on-chain temporary bearish sign. Ini dilihat dari datanya Glassnode. Ya, kemarin ada indikasi Bitcoin berada dalam danger zone dan ya market mengambil keputusan untuk sell off dulu untuk jangka pendek mengantisipasi adanya potensial negatif sentimen pada market. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu, token Vine baru saja listing di Gate.io. Teman-teman bisa dapetin sekitar 15.000 US dollar berupa trading futures reward ya. Itu spot and futures reward. Nah, ini buat siapa saja yang sudah punya akun Gate.io, teman-teman bisa ikutin dengan klik join now. Nanti linknya aku sertakan di kolom deskripsi untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk ikutan gitu. Jadi yang tertarik yang udah punya Gate.io bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ya membahas tentang beberapa sentimen tersebut. Yang pertama, Cina baru saja menggelontorkan dana yang lumayan besar, 1 triliun yuan, memberikan dukungan khusus untuk komprehensif pembangunan proyek rantai industri kecerdasan buatan dari Cina. Jadi ini berita tentang supportnya Cina terkait dengan proyek-proyek AI. Nah, kebetulan ada satu proyek AI yang lagi berada dalam top di App Store-nya Apple ya. Jadi ada DeepSeek. Ini adalah platform AI pesaing dari ChatGPT gitu dan sudah diungguli ChatGPT. Jadi kekhawatiran ini menyebabkan market kemarin terkoreksi. Tidak hanya market dari Bitcoin tapi juga market saham Amerika Serikat. Khawatir Cina akan mendominasi, Cina akan mendapatkan banyak data dari banyak negara sehingga kalau itu terjadi maka ya bisa saja terjadi perpindahan investor nih dari investor yang sebelumnya berbasis di teknologi perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat pindah ke perusahaan-perusahaan yang ada di China gitu. Kalau kita melihat dari indeks saham Hang Seng kemarin dari Hong Kong ya, itu so far surplus 1%-an something. Nikkei dari Jepang turun ya, ini impact dari kenaikan suku bunga yang diambil oleh bank sentralnya dalam 3 hari terakhir gitu. Sementara Amerika Serikat merespon negatif ya, S&P 500 turun. Jadi itu saya coba untuk mengkait-kaitkan sih antara DeepSeek ini dan juga kondisi dari market, tapi sebenarnya menurut saya kurang relate juga ya gitu. Tapi mungkin itu alasan yang bisa teman-teman pertimbangkan karena DeepSeek ini dikabarkan lebih efisien daripada ChatGPT, menggunakan chipset yang lebih sedikit tapi bisa menghasilkan performance yang jauh lebih impresif. Seperti itu. Jadi DeepSeek ini mengkhawatirkan market Amerika Serikat. Ya, that's why saya rasa itu yang terjadi pada market, tapi ini sebenarnya merupakan sebuah spekulasi saja gitu. Yang lebih menurut saya meyakinkan alasan kenapa market turun kemarin yaitu adalah probability Jerome Powell hawkish pada FOMC di tanggal 29 Januari 2025 waktu Amerika. Kalau di Indonesia itu tanggal 30 Januari gitu. Sekarang kemungkinannya adalah The Fed menahan suku bunga di kisaran 4,5% atau 450 basis point. Ya, jadi The Fed akan menahan suku bunga, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, dan dikhawatirkan pidatonya akan hawkish. Seperti itu. Itu sangat impactful dan kita tahu Jerome Powell masih menjadi orang paling penting di market saat ini. Nah, kalau kita lihat dari data inflow and outflow di beberapa produk ETF, kayak Bitcoin Spot ETF, kemarin ada inflow yang masih terjadi. Ini confirm ya, market belum panik. Ya, market ETF masih cukup positif. Apalagi ada berita terbaru nih, datang dari SEC ya. Nanti kita akan bahas berita apa terkait dengan ETF Bitcoin juga. Kemudian kita akan lihat dulu untuk Ethereum Spot ETF. Di perdagangan kemarin juga masih ada surplus, cuman nggak signifikan. Jadi overall menurut saya market sedang berfokus pada Bitcoin. Ya, itulah kenapa mungkin Bitcoin dominance juga mengalami peningkatan. Oke, karena market saat ini terlalu banyak adanya altcoin, banyak sekali yang memprediksi bahwasanya alt season itu tidak akan untuk semua altcoin. Maksudnya mungkin akan ada kenaikan dari beberapa altcoin saja,
yang potensial masih bisa mencapai all time high baru, impact daripada kebanyakan altcoin yang sudah ada saat ini. Teman-teman, saya coba untuk merefleksikan kembali apa yang terjadi pada market kemarin. Saya melihat ada suatu tren yang menurut saya kenapa market ini makin lama makin sulit terjadinya altcoin. Salah satu analisa saya adalah terkait dengan meningkatnya jumlah token yang beredar. Ini sangat dramatis terjadi ketika ramenya pembuatan dari AI agent. AI agent itu sangat membantu developer, orang-orang retail seperti kita untuk membuat sebuah project token ataupun kripto. Ya, jadi saking mudahnya dengan AI agent kita bisa bayar dengan nominal yang cukup murah untuk membuat project kripto, sudah langsung di-develop untuk perkembangan sosial medianya. Bahkan ada beberapa AI agent yang mensupport untuk live YouTube ya, itu secara 24 jam. Jadi itu menurut saya sebuah inovasi yang bikin banyak pekerjaan manusia yang tergantikan seperti itu. Dan ini membuat jumlah token yang beredar, especially di altcoin itu saking banyaknya. Oke, katakanlah project-project AI agent itu kayak AI 16Z ya, atau Eliza, kemudian juga Turbo, itu kan dibuat dengan AI agent juga, Gotius Maximus. Jadi terlalu banyak ada altcoin baru yang diciptakan. Dan itu membuat uang di market yang saat ini harus terpecah belah nih. Harusnya mereka bisa naikin altcoin tertentu, ya kan, katakanlah big caps mungkin seperti Litecoin atau BNB atau mungkin Ethereum. Itu jadinya dana-dana tersebut justru pakai naikin koin-koin kecil ini gitu loh. Karena ya akhirnya dana terpecah ke banyak altcoin sehingga kenaikan impresif pada altcoin itu tidak terjadi dan alt season pun sampai di awal 2025 ini tidak terjadi. Nah, dengan hal tersebut, dengan refleksi tersebut, Coinbase akhirnya mencoba untuk memperdalam lagi apa yang terjadi pada kondisi dari market dan akan melakukan evaluasi token. Nampaknya Coinbase akan siap untuk menyeleksi koin-koin mana lagi yang bakalan mereka delisting di exchange Coinbase dan koin-koin mana saja yang bisa delisting di Coinbase. Coinbase ini memang terkenal sangat ketat dalam hal meregulasi aset kripto yang bisa diperdagangkan di exchange mereka. Karena regulasi dari Amerika Serikat juga sangat ketat seperti itu. Jadi Coinbase berita terbarunya akan melakukan integrasi dengan DEX sambil memperbarui proses evaluasi token yang bakalan di listing. Nah, harapan saya sih semoga crypto exchange lain juga melakukan hal yang sama. Di Indonesia sudah dibentuk yang namanya bursa kripto ya, di mana bursa bertugas untuk menyeleksi koin-koin mana saja yang bisa diperdagangkan. Saya melihat ini sebuah upaya yang baik. Ya awal-awalnya mungkin kayak kok ketinggalan banget sih koin-koin ini nggak listing di bursa crypto exchange Indonesia. Tapi setelah saya melihat, nampaknya arah bakalan ke sana. Kenapa? Karena kalau crypto exchange gampang di listing di exchange, itu berarti siapa saja bisa membuat token, siapa saja bisa bikin project. Akibatnya apa? Akibatnya dana ini akan makin banyak terbelah, pindah ke altcoin kecil yang nggak jelas ini, ya kan? Sehingga altcoin yang besar itu justru nggak bisa rally, karena dananya dipakai buat naikin altcoin yang kecil-kecil ini. Seperti itu. Jadi, ya ini bisa jadi good point untuk altcoin kedepannya dari Coinbase. Kemudian berita datang dari WLD atau Worldcoin. Itu dikabarkan dia kena pengawasan ya dari Brazil, teman-teman. Aktivitasnya dijeda dan tidak bisa melakukan atau mencari tidak bisa mencari data iris mata di kawasan Brazil seperti itu. Jadi ini negatif sentimen untuk WLD. Kemudian ada MicroStrategy dikabarkan bakalan meluncurkan stok baru atau saham baru. Gunanya untuk apa? Ya apalagi kalau bukan untuk mengakuisisi Bitcoin. MicroStrategy bermaksud menghasilkan penawaran untuk tujuan perusahaan ya, termasuk akuisisi Bitcoin dan modal kerja. Jadi dia terbitin saham baru gitu.
Kemudian selain dari Coinbase, ada dari Senat Prancis, dikabarkan akan siap mengaplikasikan pajak kripto ya di tahun 2025 ini. Ini dari Senatnya. Jadi ini confirm mereka sudah meregulasi terkait dengan kripto dan pajak yang baru otomatis akan diaplikasikan. Kemudian berita terbaru datang dari ETF ya. BlackRock iShares baru saja mengajukan permohonan untuk mengizinkan penciptaan dan juga penebusan bentuk barang dalam ETF Bitcoin mereka. Jadi maksudnya untuk semua investor yang memiliki IBIT BlackRock ya. Jadi proyeknya atau produknya ETF-nya BlackRock, ETF Bitcoin-nya BlackRock itu kedepannya bisa ditukarkan dengan Bitcoin. Nah, ini sentimen yang bagus di mana akhirnya ada inflow yang lumayan signifikan. Investor nggak ragu-ragu untuk membeli ETF portnya BlackRock ya. That's why kalau kita melihat dari data di Soso Value tadi ada peningkatan jumlah akumulasi. Ini ya. Jadi ada peningkatan jumlah akumulasi dari produk ETF. Karena setiap orang yang kedepannya setiap orang yang punya IBIT share-nya BlackRock ini bisa ditukar langsung dengan Bitcoin. Jadi sentimen yang bagus. Itu adapun beberapa unlock token yang akan dilakukan dalam 24 jam terakhir itu nanti akan ada FED, ada unlock, Eigenlayer, kemudian Ethena unlock ya. Celo, One Inch, Optimism, Sui, Mocha, Zeta. Ini akan ada unlock. Zeta terutama ada unlock 7%-an something. Jadi waspada dengan volatilitas yang ada pada market. Oke, kita akan bahas hari ini. Bitcoin udah naik ke 100.000 lagi teman-teman. Padahal tadi pas saya syuting video, Bitcoin itu cuma ada di kisaran 98 ribuan something ya, 99 ribu lah. Sekarang udah balik naik ke 100.000 dan Bitcoin saat ini lagi berada dalam strong support, teman-teman. Ada potensi untuk Bitcoin rally jangka pendek ya, tapi saya nggak yakin Bitcoin bakalan rally signifikan sebab dari pattern yang terbentuk Bitcoin ini sudah breakdown dari symmetrical triangle. Paling dia bisa confirm naik dikit sampai 104 maybe 104.000 and then kemungkinan bakalan lanjut koreksi kembali. Smart money-nya kosong, volume perdagangan kemarin lumayan signifikan tinggi, artinya adalah ada tekanan jual, ada kepanikan yang terjadi pada retail. Bitcoin dominance masih menguat meskipun ada indikasi pelemahan, tapi untuk altcoin ini negatif sekali. Gitu. Untuk altcoin paling jangka pendek mungkin teman-teman yang pengen exit ada potensi ya untuk exit jangka pendek, cari posisi-posisi retracement. Terutama untuk holder TKO naik 21%, saya nggak tahu kenapa TKO bisa rally. Mayoritas altcoin ini nggak perform, teman-teman. Bahkan saya pun mencoba untuk mereview ya beberapa altcoin yang saya sudah miliki. Saya coba untuk kembali melihat apakah koin tersebut punya potensi. Beberapa yang mungkin saya akan lempar ya. Saya punya beberapa manta. Dan saya rasa ini nggak worth it lagi untuk di hold setelah melihat performance yang negatif. Produk-produk layer kedua dari Ethereum rata-rata underperform. Saya rasa nggak ada harapan ya. Kemudian ya paling koin-koin yang mungkin masih menurut saya menarik itu kayak Litecoin. Litecoin ada isu terkait dengan potensial ETF port Litecoin yang bakalan di-approve. Kemudian Solana saya rasa masih punya harapan juga. Selain itu juga koin-koin seperti Fed AI, Project AI ini udah turun, cuman saya melihat performancenya masih sangat respect level support $1, jadi masih potensial saya bisa pegang seperti itu. Tapi saya akan seleksi sih beberapa altcoin yang menurut saya negatif dan saya tidak melihat masa depan di sana. Seperti itu. Kalau kita melihat memang kondisi market saat ini potensi akan ada retracement jangka pendek ya. Jadi manfaatkan untuk teman-teman yang memang pengen menyeleksi aset-aset kalian gitu. Altcoin yang drop sampai 20% itu kemungkinan bakalan recover dengan cepat ya. Kalau recovernya lambat itu berarti koin tersebut negatif, nggak ada yang mau mainin harganya. Teman-teman bisa mulai untuk seleksi. Tapi kalau koin-koin yang dropnya dalam dan juga naik baliknya dalam, even bisa lebih tinggi, nah itu koin-koin yang masih bisa teman-teman hold. Jadi ciri-cirinya kelihatan jelas di dalam price action-nya. Itu semakin cepat dia recover, semakin
meyakinkan project tersebut. Tapi kalau recover-nya lambat, naiknya nggak seberapa, turunnya dalam, nah itu biasanya udah ditinggalin oleh banyak whales gitu. Jadi bisa teman-teman seleksi. Dari saya sih Bitcoin nggak ada masalah ya, pergerakan Bitcoin turun, banyak yang kena liquid dan kemungkinan market masih bakalan rally, cuman secara jangka pendek saya melihat ada potensi untuk koreksi gitu. Bulan Januari ini kemungkinan bakalan cukup challenging ya. Kemarin kita dapat weekly closing, overall bagus menurut saya ya, nggak ada masalah. Tapi setelah closing time frame weekly justru market malah di dump ya, market crash gitu, dan itu unexpected sih menurut saya. Dan potensial di daily time frame teman-teman boleh lihat ya, ada potensial untuk create double top dengan top harga di kisaran level 108.000. Jadi ini ada potensial double top. Ingat ini potensial, belum confirm teman-teman. Jadi anggapannya sih di posisi sekarang kita masih dalam posisi create yang namanya double top. Andai kata kalau double top terjadi, maka level konfirmasinya Bitcoin harus drop di bawah 91.000. Tapi ini belum terjadi. Ya, overall level tersebut masih belum disentuh dan kita masih dalam posisi yang masih tergolong aman untuk Bitcoin. Itu. Itu aja sih. Arah selanjutnya pada Bitcoin adalah retracement naik dengan area support di kisaran 100.000. Andai kata kalau level support 100.000 masih bisa dipertahankan, itu sentimen bagus untuk Bitcoin. Itu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, ya semua balik lagi ke teman-teman ya. Bitcoin nggak turun sendiri, ada emas, ada S&P 500 yang juga sama-sama koreksi. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada yang lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen channel YouTube ini. Sekian, akhir kata saya Andri, makasih.